Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya akan menjelaskan ringkasan materi mengenai dioda dan aplikasinya. Ya, kita tahu bahwa dioda jikalau dipanjar maju, berarti dia akan menghasilkan arus yang melalui sebuah dioda. Ya, kalau panjar mundur, maka dia mencegah arus yang melalui sebuah dioda. Ya, ketika panjar mundur, maka mencegah arus selama tegangan panjar mundurnya tidak sama dengan atau melebihi tegangan breakdown dari sambungan. Karena jika melebihi, maka dioda itu bisa terbakar karena kelebihan panas. Karena banyaknya elektron yang mengalir akibat efek dari longsoran salju yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Nah, jadi kita akan bahas dulu mengenai karakteristik kurva tegangan terhadap arus untuk panjar maju. Ya, nah ini adalah dioda di panjar maju ya. Rangkaiannya seperti ini dioda, dan ada resistor pembatas arus. Kemudian ini adalah tegangan biasnya, tegangan yang memberikan panjar maju ya. Nah, ini ketika tegangannya itu kecil ya, maka tegangan di dioda itu belum mencapai tegangan potensial penghalang, maka arusnya juga kecil. Jadi VF ini artinya tegangan panjar maju dioda. Kalau VF ini tegangan arus listrik yang mengalir ketika dioda dipanjar maju ya. Jadi itu ketika V biasnya ini diperbesar ya, merah nih, maka tegangan yang melintasi dioda itu mendekati 0,7. Nah, ketika mendekati 0,7, maka arus langsung melesat sangat cepat sehingga menjadi sangat besar. Nah, bagaimana kita menghubungkan antara V dengan IF ini, VF dengan IF dalam sebuah kurva ya. Nah, kurvanya ini kita akan bahas tentang membuat kurva V dengan I. Nah, ini dia kurvanya tadi ya. Jadi ketika tegangan biasnya kecil sebelum mencapai tegangan 0,7, maka arusnya kecil. Nah, ketika tegangannya itu sudah mencapai 0,7, tegangan biasnya, maka VF-nya menjadi ketika tegangan biasnya mencapai 0,7 atau diperbesar ya, maka VF-nya sedemikian rupa mencapai 0,7, maka arusnya itu semakin langsung melesat. Ini lutut, ini namanya lutut kurva ini ya. Oke. Nah, dalam dioda ada namanya resistor hambatan dinamis. Itu hambatan yang berubah-ubah. Jadi dioda itu kan merupakan komponen elektronik, yang mana setiap komponen elektronik itu memiliki hambatan dalam atau disimbolkan dengan R kecil. Nah, R kecil dari dioda itu berubah-ubah. Bisa dilihat dari sini, di mana ketika tegangan VF-nya kecil, maka RD-nya sangat besar ya, sangat besar. Tapi ketika arusnya itu sangat tinggi, maka resistensi dinamisnya menjadi kecil. Oke. Karena itu berdasarkan hukum Ohm. Ya, kemudian nah, ini tadi yang panjar maju. Sekarang bagaimana karakteristik dari V dan I untuk panjar mundur?
Ya, jadi kalau panjar mundur ini diberikan tegangan panjar mundur ya. Jadi grafiknya begini. Jadi ketika panjar mundur, maka tidak ada arus yang mengalir di dalam dioda. Kalaupun ada arus yang mengalir, ada namanya arus balik atau IR. Arus reverse ini artinya arus balik, arus mundur ya. Nah, arus mundur sangat kecil ya, hampir nol ya. Makanya di sini grafiknya itu hampir berimpit yang warna biru ini dengan sumbu tegangan mundur dioda ini atau VR. Nah, kalau arusnya mencapai di lutut sini, lutut knee ini, maka diodanya tidak rusak. Tapi kalau tegangan bias diperbesar, maka arus itu bisa mencapai ke sini. Maka dalam daerah ini namanya efek longsoran salju. Efek longsoran salju yang akan membuat dioda menjadi kelebihan panas, akhirnya rusak permanen. Dan dioda itu biasanya tidak didesain itu memiliki tegangan rusak itu maksimal 50 volt. Ya, 50 volt. Oke, itu. Nah, ini adalah grafik lengkapnya. Ini panjar maju, forward bias ya. Yang ini adalah panjar mundur. Ini grafik daerah panjar maju. Ini adalah grafik panjar mundur dari sebuah dioda. Nah, ini namanya lutut. Ini lutut juga. Ini 0,7 volt untuk potensial penghalang. Untuk silikon 0,7 volt. Oke, ini adalah kurva karakteristik tegangan terhadap arus secara lengkap untuk dioda. Nah, sekarang bagaimana model-model dioda ya? Dioda itu ada 3 modelnya. Ada model ideal, ada model praktis, dan ada model lengkap. Nah, bagaimana model ideal untuk panjar maju? Ya, ini dia. Jadi ideal itu ini namanya panjar maju, ingat ya. Jadi dioda dipasang, anodanya dihubungkan ke kutub positif dari baterai. Maka ini panjar maju, maka ada arus pada dioda namanya IF. Ya, kalau pada dioda ideal, ya, kalau pada dioda ideal, ini kalau tadi itu yang kita bahas masalah dioda panjar maju dulu ya. Yang tadi ini masih panjar maju. Jadi kalau panjar maju ada arus yang mengalir IF ya. Kalau panjar mundur tidak ada arus mengalir, maka I-nya 0. Nah, kalau pada dioda ideal bentuknya begini. Nah, bentuknya begini. Jadi ketika panjar maju seolah-olah sama seperti saklar yang tertutup. Jadi ini panjar maju, maka dioda itu berfungsi sebagai saklar yang tertutup. Di panjar maju ini ya, bisa dilihat. Ketika panjar mundur, nah ya, baterainya dibalik ini, maka dioda berfungsi I sama dengan 0, seolah-olah dioda itu berfungsi seperti saklar yang terbuka. Akibatnya tidak ada arus yang mengalir. Nah, ini yang disebut sebagai dioda sebagai penyearah. Jadi hanya satu arah aliran elektron atau arus, tidak bisa bolak-balik. Kalau kanan aja, tidak bisa ke kiri ya. Oke. Nah, kalau dia dioda ideal ya, jadi tegangan VF-nya 0. Tegangan VF-nya 0. Kemudian untuk dioda ideal memiliki bentuk kurva seperti ini. Nah, ini ya. Jadi bentuk kurvanya ini, jadi ada
Yang biru ke kiri ini adalah daerah panjar mundur, yang ke atas ini adalah daerah panjar maju. Karena 0,7-nya, karena VF-nya 0, maka dia berimpit dengan 0 di sini. Nah, kemudian nanti kita bisa cari IF-nya, arus yang mengalir di sini, ya, itu dengan cara mencari dengan cara IF ini sama dengan V bias dibagi R limit, ya. Nah, V bias dibagi dengan R limit, ini hukum Ohm. Ya, ini dia. Karena ini ada ini, jadi arus sama dengan tegangan ini V bias dibagi dengan R ini. Nah, ketika dia panjar mundur, jadi arus ketika panjar maju, mas saya, arus baliknya 0, ya. Nah, arus baliknya 0, ya. Tegangan balik sama dengan tegangan bias. Ini kalau dia dipanjar mundur, tapi ini kalau dipanjar mundur, jadi V balik, tegangan balik sama dengan tegangan baterai atau V bias. Kemudian yang kedua, model dioda praktis atau yang sebenarnya, yang real dalam kehidupan sehari-hari, di mana dioda itu sama dengan sumber tegangan 0,7 volt ditambah dengan sebuah saklar tertutup. Jadi ini yang arsir oranye ini adalah bentuk ekuivalen dari sebuah dioda. Jadi dioda itu memiliki 0,7 tegangan, yang mana kalau dipanjar maju maka tegangan yang akan diukur itu akan turun sebesar 0,7 volt. Ya. Jadi tegangan yang akan diukur itu turun sebesar 0,7 volt. Nah, kalau dalam kondisi panjar mundur, jika dioda dibias balik atau dipanjar mundur, maka dia persis juga sama seperti dioda ideal tadi. Dia hanya berfungsi sebagai saklar terbuka saja, sehingga I-nya 0. Ya. Nah, kurva karakteristik untuk model dioda praktis ditunjukkan pada gambar 7C. Ini gambar 7C. Ya. Nah, jadi dia ada pergeseran ke sini 0,7. Sementara arus sebaliknya tegangan mundur tegangan mundur itu tetap 0, ya, ke kiri. Ya. Nah, bagaimana menentukan arus pada ketika dioda dipanjar maju? Kita gunakan rumus hukum Kirchhoff untuk tegangan, ya. Jadi tegangan bias ini, tegangan bias sama dengan tegangan pada R ditambah dengan tegangan pada VF ini. Jadi V bias sama dengan IF kali R limit plus VF. Nah, ini dia. Jadi V bias sama dengan IFF sama dengan VF jadi V bias sama dengan V bias min VF min VR limit sama dengan 0. Jadi mana VR limit ini sama dengan IF kali R limit, maka ini persamaan A, B, masukkan persamaan B ke A, ya, maka diperoleh IF sama dengan V bias min VF per R limit. Ya, dioda diasumsikan memiliki arus balik 0, seperti yang ditunjukkan pada kurva. Sehingga IR-nya 0, kemudian arus tegangan baliknya itu V bias.
Ya, ini. Kemudian untuk model dioda lengkap yang ketiga. Model dioda lengkap inilah yang paling akurat dan mencakup potensial penghalang, resistensi dinamis maju yang kecil, dan resistensi balik internal besar. R aksen D dan R aksen R. Ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi sebuah dioda itu terdiri dari hambatan dalam yang ada, terhitung hambatan dalam, dia sebagai saklar dan memiliki tegangan atau potensial penghalang, ya, potensial penghalang. Oke, ini tetap ini R limit V bias. Ini kalau dioda pancar maju. Kalau dia dioda pancar mundur, maka dioda itu sama dengan sebuah saklar yang dibuka paralel dengan resistansi balik internal besar. Resistansi balik internal yang besar atau R aksen R besar, ya, sangat besar ini. Oke. Nah, jadi bagaimana bentuk kurva karakteristik untuk model dioda lengkap? Bentuknya begini. Ya. Jadi dia akan menurun, ya, untuk arus balik kecil karena resistansi balik yang tinggi. Jadi kalau R-nya besar, tentu arusnya akan semakin kecil. Nah, ini sangat miring karena resistansi dinamis panjang maju yang sangat rendah. Ya, jadi sangat miring ini. Kemiringannya sangat tinggi karena resistansi dinamis panjang maju yang sangat rendah. Jadi R-nya sangat kecil, artinya maka arusnya sangat besar. Baik. Nah, kemudian bagaimana menentukan IF di sini? Nah, ini IF di model dioda lengkap ini. Ya, tinggal kita gunakan persamaan ini. VF sama dengan 0,7 volt plus IF kali R aksen D. Ya. Jadi 0,7. Jadi ini VF ya. Yang besar ini VF. Nah, yang besar ini ya, yang ini VF itu sama dengan VB 0,7 ditambah IF kali R aksen D nanti. Ya, 0,7 ditambah IF kali R aksen D. Nah, ini dia. Nah, untuk mencari, kalau sudah ketemu VF, maka kita bisa mencari IF-nya. Ya, kita bisa mencari IF dengan cara sama dengan IF sama dengan V bias min 0,7 per R limit ditambah R aksen D. Ya, kita langsung saja contoh soal untuk memudahkan. Nah, ini misalkan ini sebuah dioda panjang maju, ya. Pertanyaannya, tentukan tegangan maju VF dan arus maju IF untuk dioda gambar 9A ini, ya. Untuk masing-masing model dioda, yaitu model ideal, praktis dan lengkap. Tentukan juga tegangan yang melintasi resistor pembatas dalam setiap model tersebut. Asumsikan R aksen D sama dengan 10 ampere. Ya, ini adalah nilai yang ditentukan dari arus maju ini. Jadi arus maju itu menghasilkan R aksen D atau resistansi dinamis R aksen D. Nah, ini untuk tegangan untuk model ideal tentu VF-nya 0, ya. Nah, tegangan majunya 0. Maka arus majunya tinggal menggunakan rumus IF sama dengan V bias per R limit. R limitnya sudah ada, V biasnya 10
dibagi dengan 1 kilo ohm. Jadi sama dengan 10 miliampere. Maka tegangan yang melintasi resistor ini tinggal kita kalikan IF dikali dengan R limit. Ya. IF-nya sudah ada 10 miliampere, R limitnya 1 kilo, jadi 10 volt. Gitu. Untuk model praktis, tegangan maju VF 0,7, ya ingat di teori tadi di atas. Jadi kalau lupa nanti bisa tinggal dikembalikan video saya di atas untuk dilihat. Maka IF sama dengan V bias min VF per R limit. 10 min 0,7 bagi 1 kilo ohm sama dengan 9,3 bagi 1 kilo ohm sama dengan 9,3 miliampere. Ya. Kemudian tegangan yang melintasi resistor VR limit sama rumusnya IF kali R limit. Cuma IF-nya 9,3 miliampere kali R limitnya 1,1 kilo ohm. Jadi hasilnya 9,3 volt. Nah, untuk model lengkap, bagaimana arus maju VF-nya? Ingat tadi VF-nya itu rumusnya VB plus IF kali R aksen D sama dengan 0,7 volt plus IF R aksen D. Nah, ini yang belum ada ini. Maka cari dulu IF-nya. IF dicari dengan rumus ini. V bias min 0,7 per R limit plus R aksen D. 10 min 0,7 dibagi 1 kilo ohm tambah 10 ohm. 10 ohm ini yang ini. Yang mana tadi ini? Ya. Ya, jadi ingat bahwa resistansi dinamis hanya berlaku untuk dioda model lengkap. IF-nya diperoleh dengan cara 10 min 0,7 dibagi 1 kilo ohm tambah 10 ohm, jadi 9,3 dibagi 1010, 9,21 miliampere. Maka IF sudah ada, maka kita bisa mencari VF. Ya, dengan cara rumus yang di atas. 0,7 tambah 9,21 miliampere kali 10 ohm sama dengan 792 miliampere. Maka untuk tegangan melintasi resistor VR limit sama rumusnya. VR limit sama dengan IF kali R limit sama dengan 9,21 miliampere kali 1 kilo ohm sama dengan 9,21 volt.